Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewangga Rizky Alamsyah. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai psikolinguistik. Yang pertama itu pengertian psikolinguistik. Secara etimologis, istilah psikolinguistik berasal dari dua kata, yakni psikologi dan linguistik. Secara umum, psikologi sering didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dengan cara mengkaji hakikat stimulus, hakikat respon, dan hakikat proses-proses pikiran sebelum stimulus atau respon itu terjadi. Psikolinguistik merupakan ilmu yang menguraikan proses-proses psikologis yang terjadi apabila seseorang menghasilkan kalimat dan memahami kalimat yang didengarnya waktu berkomunikasi, dan bagaimana kemampuan berbahasa itu diperoleh manusia. Simanjuntak tahun 1987, halaman pertama. Di sini ada cabang-cabang psikolinguistik. Disiplin ilmu psikolinguistik telah berkembang begitu pesat sehingga melahirkan beberapa subdisiplin baru untuk memusatkan perhatian pada bidang-bidang khusus tertentu yang memerlukan penelitian yang saksama. Subdisiplin psikolinguistik antara lain: 1. Psikolinguistik teoritis, mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan teori bahasa, misal tentang hakikat bahasa, ciri bahasa manusia, teori kompetensi dan performansi, Chomsky dan atau teori lingue dan parole dan sebagainya. Psikolinguistik perkembangan. Psikolinguistik perkembangan berbicara tentang pemerolehan bahasa, misalnya berbicara tentang teori pemerolehan bahasa, baik pemerolehan bahasa pertama maupun bahasa kedua, peranti pemerolehan bahasa, language acquisition device, periode kritis pemerolehan bahasa, dan sebagainya. Ya, yang ketiga ada psikolinguistik sosial. Psikolinguistik sosial sering juga disebut sebagai psikolinguistik berbicara tentang aspek-aspek sosial bahasa, misalnya sikap bahasa, alkulturasi budaya, kejut budaya, jarak sosial, periode kritis budaya, pejanan bahasa, pendidikan, lama pendidikan, dan sebagainya. Psikolinguistik pendidikan. Psikolinguistik pendidikan berbicara tentang aspek-aspek pendidikan secara umum di sekolah, terutama mengenai peranan bahasa dalam pengajaran bahasa pada umumnya, khususnya dalam pengajaran membaca, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpidato, dan pengetahuan mengenai peningkatan bahasa dalam memperbaiki proses penyampaian sebuah pikiran. Neuropsikolinguistik berbicara tentang hubungan bahasa dengan otak manusia, misalnya otak sebelah manakah yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa, syaraf-syaraf apa yang rusak apabila seorang terkena afasia Broca, dan syaraf manakah yang rusak apabila terkena afasia Wernicke. Kita lanjut ke ciri bahasa manusia. Untuk membandingkan bahasa manusia dengan sistem berkomunikasi binatang. Langkah pertama ialah berupaya mendefinisikan bahasa. Menurut Bloch dan Traeger, bahasa adalah sistem lambang bunyi ujar yang bersifat manasuka, yang merupakan sarana kelompok sosial bekerja sama. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa unsur dalam bahasa, yaitu ada yang A, bahasa itu sistem, artinya bahasa terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen secara teratur, tersusun menurut pola tertentu, dan membentuk suatu kesatuan. Bahasa itu lambang bunyi, artinya bahasa adalah sistem dan bahasa adalah lambang, maka bahasa adalah bunyi. Maka seluruhnya dapat dikatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi,
Jadi sistem bahasa itu berupa lambang yang mewujudkan wujudnya berupa bunyi. Masalahnya sekarang adalah apakah yang dimaksud dengan bunyi itu dan apakah semua bunyi itu termasuk dalam lambang bahasa. Yang C, bahasa itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. D, bahasa itu bersifat arbitrter, mana suka. Yang E, bahasa itu merupakan sarana komunikasi antar manusia. Ya, selanjutnya ada pemerolehan bahasa manusia. Seseorang telah memiliki bahasa biasanya kurang atau bahkan tidak begitu memikirkan bagaimana sih dia memperoleh bahasa. Masalah memperoleh bahasa pada manusia ini juga termasuk salah satu kajian psikolinguistik. Yang pertama ada pemerolehan dari sudut pandang strukturalisme atau behaviorisme, bahwa seseorang dapat memperoleh bahasa, maka orang yang bersangkutan harus berlatih secara kontinu. Ulangi. Pemerolehan bahasa manusia. Seseorang telah memiliki bahasa, biasanya kurang tahu atau bahkan tidak begitu memikirkan bagaimana dia memperoleh bahasa. Masalah pemerolehan bahasa pada manusia ini juga termasuk salah satu kajian dari psikolinguistik. Yang pertama ada pandangan strukturalisme atau biasa disebut behaviorisme, bahwa seseorang dapat memperoleh bahasa, maka orang yang bersangkutan harus berlatih secara kontinu atau terus-menerus. Misalnya, seorang bayi dalam perkembangannya dapat berbahasa karena sejak kecil ia telah berlatih bahasa secara kontinu. Pandangan metalisme. Kaum metalisme mengatakan bahwa bahasa itu diperoleh karena adanya faktor keturunan. Walaupun seorang anak tidak dilatih sebagaimana biasanya, mereka tetap akan mampu berbahasa sebab pada dasarnya mereka merupakan makhluk bahasa. Sejak kecil manusia telah memiliki kemampuan berbahasa, hanya permasalahannya apakah kemampuan berbahasa yang telah dibawanya sejak lahir itu akan dikembangkan atau tidak. Pandangan kognitivisme. Dalam pandangan kognitivisme, anak dapat memperoleh bahasa karena perkembangan umum dari kognitif, artinya bahwa anak mendapatkan bahasa berdasarkan perkembangan pengetahuannya. Misalnya dari bayi, anak belum mengenal bahasa, tetapi seiring perkembangan diri yang disertai dengan perkembangan kognitif, maka anak dengan sendirinya akan memperoleh bahasa. Dalam hal ini, kaitannya dengan faktor lingkungan. Misalnya anak yang sudah berusia 7 tahun di sekolah tingkat SD, maka ia akan diajarkan berbagai pengetahuan yang nantinya akan mengembangkan pemerolehan bahasanya. Yang selanjutnya, dua sisi otak manusia. Otak sebelah kiri dan otak sebelah kanan mempunyai fungsi yang berbeda dan khusus. Berbeda-beda dan khusus. Perkembangan fungsi verbal otak sebelah kiri disebut literalisasi. Kemudian kemampuan berbicara seorang berpusat pada otak sebelah kiri. Oleh karena itu, luka pada bagian depan otak bagian kiri akan mengakibatkan artikulasi kata yang berkurang terang, bunyi ujar yang kurang baik di lafalnya, kalimat-kalimat yang tidak gramatikal, ketidaklancaran dalam berbicara. Sedangkan yang ditimbulkan dari kerusakan otak sebelah kanan adalah problem-problem ruang, pengenalan ruang dan pola-pola, serta kekurangan mampuan kognitif. Fungsi otak sebelah kanan itu untuk mengenal pola-pola secara keseluruhan, mengenal wajah orang dan ruang, kemampuan berbaca secara terbatas. Hubungan bahasa dan
logika. Kegiatan penalaran pada hakikatnya juga kegiatan berpikir. Bentuk-bentuk kegiatan berpikir itu meliputi pengertian, proporsi, dan penalaran. Pengertian merupakan suatu yang abstrak dan biasanya diwujudkan dalam bentuk simbol-simbol bahasa. Dalam hal ini, sifat-sifat bahasa berbeda dengan sifat-sifat yang dilambangkan atau pengertian. Oleh karena itu, kerancuan sifat-sifat bahasa dengan yang dikembangkan akan menimbulkan kesesatan penarikan kesimpulan. Kesesatan dalam penalaran berpikir disebabkan oleh ketidaksamaan dalam menentukan arti kata atau kalimat. Berikut ini merupakan contoh-contoh kesesatan dalam berbahasa. Kesesatan karena aksen atau tekanan. Kesesatan karena term equivoc, term yang mempunyai lebih dari satu arti. Term sama dengan pengertian yang dilambangkan. Kesesatan arti metafora, kiasan. Kesesatan karena amfiboli. Lanjut, berpikir, inteligensi, dan penalaran. Berpikir adalah suatu aktivitas pribadi yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah sehingga menemukan hubungan-hubungan dan menentukan sangkut pautnya. Darkir tahun 1986, halaman 76. Dari konsep ini diketahui bahwa seseorang yang berpikir itu pada dasarnya didahului oleh adanya suatu masalah. Individu yang satu dengan yang lain itu pada dasarnya memiliki perbedaan kemampuan berpikir atau intelijensi. Oleh karena itu, ada individu yang berintelijensi tinggi, normal, dan rendah. Perbedaan intelijensi itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Penalaran adalah suatu proses penyusunan hubungan rasio antara bukti dan pendirian untuk memperoleh simpulan. Dawud tahun 1998, halaman 26. Penalaran dapat dinyatakan dalam dua cara, yakni penalaran secara eksplisit dan penalaran secara implisit. Penalaran secara eksplisit terjadi apabila sebab akibat atau ada alasan dari pernyataan tersebut dinyatakan secara jelas. Parleman dan Obelach Tektika menyebutkan bahwa dalam wacana keseharian terdapat bentuk-bentuk penalaran yang sering digunakan, yakni skema asosiatif dalam bentuk skema diasosiatif. Dawud tahun 1988, halaman 34. Kita lanjut ke berbicara. Bahasa merupakan sistem tertentu dan lambang bunyi yang bermakna sebagai segala sesuatu dan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan. Di samping bahasa itu adalah alat berpikir yang penting bagi manusia dan berkomunikasi sosial serta saling bertukar pendapat di kalangan orang-orang. Menurut Locke dan Traeger tahun 1943 mendefinisikan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang bersifat mana suka yang dipakai untuk bekerja sama oleh anggota masyarakat. Jadi, kandungan definisi ini menunjukkan kepada kita bahwa bahasa merupakan sistem tertentu dan lambang bunyi yang bermakna bagi segala sesuatu dan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan. Di samping itu, bahasa adalah alat berpikir yang penting bagi manusia dan alat komunikasi sosial serta saling bertukar pendapat di kalangan orang-orang. Hubungan bahasa dan berbicara. Ya,
Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian bahasa di atas, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bahasa-bahasa merupakan sistem komunikasi yang arbitrer atau mana suka atau mempergunakan simbol-simbol vokal. Dengan ini, bahasa mempunyai erat kaitannya dengan proses komunikasi atau berbicara. Karena tidak ada satupun peristiwa komunikasi tidak melibatkan bicara. Jadi, bahasa adalah alat komunikasi yang dijadikan proses penyampaian pesan dan pengirim kepada dari pengirim kepada penerima. Adanya hubungan tersebut karena adanya komunikasi antara pengirim dan penerima, kemudian dibangun berdasarkan penyusunan kode atau simbol bahasa oleh pengirim, dan pembongkaran kode atau simbol bahasa oleh penerima. Rustianto, tahun 2003, halaman 35. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama ada faktor kesehatan. Faktor utama yang sangat mempengaruhi perkembangan bahasa anak adalah kesehatan, terutama pada usia awal kehidupannya. Kesehatan anak balita sangat berpengaruh apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami sakit terus-menerus, maka akan terjadi kelambatan pada perkembangan bahasanya. Yang kedua, faktor intelijensi merupakan kualitas pikiran seseorang. Jika seseorang mampu berpikir dengan cepat dan tepat sesuatu sesuai dengan tingkat usianya, maka disebut dengan intelijensi atau cerdas. Intelijen atau cerdas. Atau bisa diartikan kualitasnya bagus. Sebaliknya, seorang yang berkemampuan berpikirnya lambat sering disebut orang bodoh atau kualitas pikirannya rendah. Faktor status sosial ekonomi keluarga. Anak yang berada dalam keluarga yang biasanya mampu, biasanya memiliki keterampilan berbahasa yang lebih daripada anak yang berada pada lingkungan yang miskin. Walaupun hal ini tidak selalu, namun kebanyakan anak seperti itu. Faktor keterampilan berbahasa merupakan faktor yang dibentuk dengan banyaknya latihan. Anak yang kurang dalam ekonomi biasanya kurang banyak latihan karena orang tuanya tidak memiliki perasaan rendah diri sehingga kurang memiliki kesempatan berlatih dan sebaliknya. Yang keempat, faktor jenis kelamin. Untuk dapat segera terampil berbahasa, seorang itu harus berani mencoba. Anak laki-laki biasanya lebih berani daripada wanita. Oleh karena itu, anak laki-laki biasanya lebih dapat menguasai bahasa pertama daripada wanita. Ya. Yang kelima ada familiar. Faktor familiar ini termasukkan adalah hubungan antara anggota. Hubungan ini lebih mengarah pada bagian proses interaksi antara keluarga dengan anak. Bagaimanapun juga dikemukakan oleh kelompok behaviorisme bahwa bahasa tidak mungkin diperoleh dengan sempurna apabila seseorang anak tidak melakukan interaksi dengan keluarganya, yang dalam hal ini tidak melakukan interaksi dengan keluarganya, yang dalam hal ini berarti sebagai lingkungan. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.